tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita akan membuka ayat firman Tuhan. Yang pertama, saudara, kita akan buka satu ayat dari Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat populer. Dan mari semua kita akan fokus, ya, jangan ada yang berjalan-jalan, jangan ada yang melakukan aktivitas apapun, karena Tuhan akan berbicara kepada kita. Kita menghormati waktu Tuhan berbicara kepada kita, saudara. Haleluya. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, judul khotbah saya pada hari ini adalah arti hidup kekal. Saudara, kita perlu mengerti benar tentang arti hidup kekal. Karena banyak orang tahu bahwa akan memperoleh hidup yang kekal. Dan orang-orang yang telah percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus mengetahuinya dan telah menerimanya. Ya, jadi dikatakan kalau engkau percaya tadi di dalam ayat ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita harus mengerti arti hidup yang kekal ini, karena kalau kita telah menerima sesuatu, kita harus tahu itu apa. Sehingga kita akan excited, kita akan bergairah, saudara, dengan apa yang kita terima ini. Betul? Ya, tapi kalau kita menerima sesuatu dan kita tidak tahu itu apa, saudara, ya, di pikiran kita pasti ada kecurigaan. Betul, ini apa? Bisa yang positif, bisa juga yang negatif. Tetapi, saudara yang kekasih, kalau kita tahu persis hadiah yang diberikan kepada kita, saudara, dan kita tahu manfaatnya, kita tahu itu untuk apa, dan kita tahu mempergunakannya, saudara, kita akan hidup dalam kebahagiaan. Haleluya. Orang percaya ditentukan untuk hidup berbahagia. Dari sejak Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia untuk hidup di dalam kebahagiaan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup kita. Tuhan menciptakan kita bukan dengan tujuan supaya manusia mengalami penderitaan. Tuhan tidak pernah merencanakan itu dalam hidupnya. Tapi Tuhan menciptakan kita dengan maksud dan tujuan dan rencana Allah yang powerful, yang luar biasa, yang dahsyat, supaya manusia bisa hidup berbahagia. Ada amin? Dan saat ini, saudara, di dunia ini, kebahagiaan itu, saudara, tidak lagi dimiliki oleh dunia karena dosa. Dosa membuat hidup kita tidak bahagia. Kalau bahasa Inggrisnya, saudara, ya, bahagia itu happy, ya. Orang jadi tidak happy, ya, karena ada yang mengganjal. Sesuatu yang mengganjal hidup kita, kita nggak akan bahagia, ya. Saudara, kalau engkau buat dosa, orang percaya, pasti ada yang ganjal, nggak enak hidupnya. Begitu juga, saudara, kalau kita hidup tanpa hidup kekal, kita akan tidak baik-baik saja. Kita akan hidup tidak bahagia. Dan Tuhan mau supaya kita hidup berbahagia. Makanya hidup kekal ini identik sekali dengan kebahagiaan. Ada amin? Dan kita akan bahas karena ada begitu banyak ayat di sini, saudara. Biasanya saya hanya beberapa ayat, tetapi di sini ada beberapa ayat menurut saya cukup banyak. Jadi kita akan lihat itu satu persatu. Untuk itu kita mohon perhatian semuanya. Ya, tadi saya katakan, ayo kita memperhatikan dengan benar. Jangan ada di antara kita yang bulak-balik mundar-mandir. Ya, saudara, karena ini Tuhan lagi berbicara. Anda akan kehilangan momen, kesempatan, saudara. Walaupun ini direkam,
Saudara, Anda bisa dengar di video, tapi berbeda Anda mengikuti ibadah yang langsung, ya, dan Anda mendengar hanya lewat video. Itu berbeda. Saudara, ya, itulah sebabnya kalau Anda mengulang ya boleh, atau Anda tidak ikut ibadah dan Anda lihat di sana, boleh dalam arti, tapi tidak se-powerful pada waktu Anda sedang beribadah. Ada amin? Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Dan Dia mau berbicara, dan ini waktu Tuhan berbicara, Dia berbicara kepada kita, langsung kepada kita. Ada amin? Haleluya. Saudara yang kekasih, saya akan balik kepada hidup yang kekal. Apa arti hidup yang kekal? Hidup kekal adalah memiliki Yesus seutuhnya. Sekali lagi, memiliki Yesus seutuhnya di dalam pengenalan dan persekutuan dengannya tanpa batas atau kekal. Di sini tidak berbicara tentang waktu yang bisa diukur. Gak bisa, ini timeless, saudara. Dari kekal pada kekal. Kehidupan kekal merujuk pada keberadaan abadi atau keberadaan kekal dengan penuh kebahagiaan yang dimiliki orang percaya bersama Allah. Haleluya. Sekali lagi, saudara, hidup kekal adalah memiliki Yesus seutuhnya dalam pengenalan dan persekutuan dengannya tanpa batas atau kekal. Kehidupan kekal ini merujuk pada keberadaan abadi atau keberadaan kekal dengan penuh kebahagiaan yang dimiliki orang percaya bersama Allah atau bersama Yesus Kristus. Jelas? Nah, saudara, kehidupan kekal ini Tuhan berikan kepada manusia, saudara, karena manusia telah terpisah dengan Allah. Manusia telah jatuh di dalam dosa. Itulah sebabnya Yesus datang. Dia menjadi jembatan, Dia menjadi penghubung, Dia menjadi juru selamat bagi kita. Dia menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Karena tadinya kita bersama-sama dengan Allah, tetapi karena dosa masuk, kita terpisah dari Allah. Ada amin? Haleluya. Ya, terpisah dengan Allah artinya mengalami kematian kekal, kebinasaan. Tetapi bersama dengan Allah, memiliki Allah adalah kita memiliki kehidupan kekal. Dan waktu kita memiliki Allah, kita harus memiliki seutuhnya Allah. Artinya kita harus hidup dalam pengenalan dan dalam persekutuan dengan Allah tanpa batas di dalam kekekalan. Ada amin? Haleluya. Saudara, ini penting sekali di dalam diri orang percaya untuk mengerti arti kehidupan kekal. Sehingga kita beroleh kehidupan kekal sebagai a gift, sebagai sebuah pemberian dari Allah, saudara. Dan bukan hanya kita telah menerima kehidupan kekal ini, tapi kita bisa menikmatinya di dalam kehidupan kita sejak hari pertama engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat ayat yang berikutnya. Ayat yang kedua, saudara, dari kitab Yohanes 17 ayat 3. Dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Ada amin? Haleluya. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saudara yang kekasih, ya, di dalam hal ini dikatakan di kitab Yohanes juga hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau. Saudara, pengenalan akan Allah dan persekutuan dengan Allah ini sangat penting. Bersekutu dengan Allah adalah menjadi satu dengan Dia, saudara. Mengenal Allah, kita perlu belajar mengenal Dia sejak hari pertama kita menerima Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah menjadi milik kita. Dan kita memilikinya itu
Bukan hanya 1 hari, 2 hari. Tetapi kita memilikinya tanpa batas. Kita memiliki dia selama-lamanya. Forever. Kekal. Ada amin. Dan kita tinggal. Firman Allah berkata, kalau Tuhan ada di dalam kita, amin, dia tinggal di dalam kita, ada amin, haleluya. Dan sejak Yesus masuk dalam hidup kita, kita menerima Tuhan Yesus, dia telah tinggal bersama dengan kita, ada amin. Dan dia tinggal, saudara, bukan hanya tinggal sementara. Makanya dia berkata, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman, ada amin. Jadi dia ada dengan kita sampai zaman ini berakhir, saudara. Zaman di dunia ini berakhir. Itu berbicara, saudara, hidup di dunia yang sementara. Tapi bukan hanya sementara, saudara. Tapi firman Allah itu adalah nilainya kekal. Ada amin. Kalau dia bilang, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, dia tidak akan meninggalkan kita selama-lamanya. Dia bersama dengan kita tanpa batas waktu. Bukan hanya miliar tahun, bukan hanya triliun tahun, tapi tanpa batas, dari kekal pada kekekalan. Saudara, ini luar biasa. Anda bayangkan, ya, kalau Anda punya pacar, ya, bagi yang belum menikah, dan Anda punya pacar, orang tua suka berpesan untuk cari pacar yang anak Tuhan. Cari pacar yang sepadan. Ya, karena firman Allah berkata, kita harus mencari calon istri atau suami kita, harus cari yang seiman dan sepadan. Saudara, untuk apa, saudara? Karena kita akan hidup bersama dengan dia. Bersama selama perkawinan itu berlangsung di dunia ini. Berapa lama? Orang paling top di dunia ini untuk zaman setelah Yesus, ya, hidup manusia yang dikatakan 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Saudara, berapa lama sih paling kuat kita bisa hidup seorang sekuat-kuatnya? Artinya orang yang umur panjang, bukan hanya umur panjang, saudara, tetapi lanjut usia. Ya, umur panjang itu bisa 70 tahun, 80. Tapi kalau dari atas 80 udah lanjut usia. Ada amin, ya, seperti itu, saudara, lanjut usia. Nah, berapa lama seseorang yang lanjut usia bisa bertahan dengan pasangannya? Ya, misalkan saya contohkan, dia menikah umur 25 tahun, yang umur yang relatif rata-rata, saudara, dan meninggal umur berapa? Jadi berapa puluh tahun? Ada namanya kawin emas, ya. Ya, kawin emas itu berapa tahun? 50, betul. Ini udah hebat banget, 50 tahun, saudara, ya. Ada yang paling bertahan, paling top berapa? 75? Ya. Mungkin itu udah paling top. Ya. Kalau ada orang hidup 100 tahun, dua-dua pasangan hidup dua-dua 100, saudara. Ya. Dan 75. Dan kita mencari pasangan yang seiman. Dan bukan hanya seiman, sepadan, seimbang. Karena kita akan hidup 75 tahun dengan dia. Waktu yang panjang di dunia ini. Itulah sebabnya memiliki kehidupan kekal, memiliki hidup bersama dengan Tuhan, itu bukan hanya 75 tahun, ada amin, tapi dalam waktu yang tidak terbatas. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ini yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita main-main di dalam mengenal Allah. Kita tidak sungguh-sungguh, padahal dia adalah mempelai kita yang akan hidup di dalam kekekalan. Saudara, pertanyaan saya, gereja Tuhan, sudah berapa tahunkah Anda mengikut Tuhan? Sudah berapa lama Anda mengikut Tuhan? Sudah berapa lama Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan pertanyaan saya, sudahkah Anda mengenal dia dengan benar? Sudahkah Anda mempunyai persekutuan dengan dia dengan benar? Saudara, Anda mau nggak punya pasangan yang 1 hari hidup bersamamu, besok tidak hidup bersamamu? Hidup dengan orang lain. Anda mau seperti itu?
Semua kita tidak mau. Ya, padahal pasangan ini hanya yang tadi saya bilang, yang maksimal 75 tahun. Betul? Ada orang baru 3 tahun suaminya meninggal, ada yang baru nikah meninggal, ada yang 10 tahun, 20, 30, 40, 50, boro-boro 75. Tapi ada yang kawin juga panjang 50, 70, 75. Tetapi penderitaan lebih banyak daripada kebahagiaan. Tuhan mengambil kita, memindahkan kita dari hidup kebinasaan kepada kehidupan kekal. Dia berikan itu kepada kita. Untuk apa? Supaya dia mau kita berbahagia. Dan orang yang memiliki Yesus adalah orang yang berbahagia. Ya, orang yang berbahagia ini kenapa? Dia disebut berbahagia karena dia tahu. Dia mengenal, dia ngerti betul apa artinya hidup kekal itu. Ada amin. Tapi kalau Anda tidak mengerti arti hidup kekal, Anda mempermainkan itu. Anda tidak serius, Anda tidak sungguh-sungguh. Ada buah Tuhan hari ini ada bersama denganmu, dan besok tidak bersama denganmu. Anda pergi dengan dunia ini. Anda lebih menginvestasikan. Spend your time with the word. Ya, menghabiskan waktu-waktu kita dengan dunia. Padahal dunia ini hanya sementara. Ada amin. Makanya saya katakan, di dalam mengikut Tuhan, saudara, ya orang-orang yang telah memiliki kehidupan kekal, dia harus punya standar dalam hidup. Kalau Anda nggak punya standar, Anda akan diombang-ambingkan oleh dunia ini. Anda tidak akan pernah memiliki Yesus seutuhnya dalam hidupmu. Saudara, kita harus punya standar di dalam mengikut Tuhan. Dan standar yang kita buat itu harus lebih tinggi dari kita. Namanya standar. Kalau standarnya itu lebih rendah dari kita, nggak usah punya standar. Betul? Kalau standar itu sama dengan kita, nggak usah punya, saudara. Karena kalau sama dengan kita tidak perlu Tuhan. Ya, kita ikutin aja standar kita. Anda standarnya nggak bisa dipercaya. Nah, ya, kita membuat diri kita susah dipercaya orang. Akhirnya standar kita demikian, saudara. Ya, karena itulah kita. Cuman sampai di situ. Janji, bohongnya setengah mati. Kalau melakukan hal tidak pernah disiplin, tidak pernah tuntas. Ya, seperti itu kita lihat diri kita. Bahkan banyak orang yang beribadah kepada Tuhan, pikirannya di mana-mana, bahkan tidak konsentrasi, bahkan jalan-jalan. Ya, karena tidak punya standar dalam hidup. Tapi once Anda punya standar dalam hidup yang melebihi dirimu sendiri, Anda akan bergantung kepada Tuhan dan Anda akan mengikuti standar itu. Saudara, waktu jadi hamba Tuhan, standar yang saya buat kepada diri saya tanpa Pastor Doni bilang, ya, Pastor Doni tidak akan pernah bisa membuat standar dalam hidup saya karena saya pribadi yang punya kehendak bebas. Kalau suami yang bilang, kamu harus punya standar mengikut Tuhan A, B, C, D, saya bilang, oh iya, saya bisa ingkari karena dia tidak tahu hati saya. Banyak orang melakukan tapi hatinya jauh dari Allah. Ke gereja tapi hatinya jauh, nggak ada persekutuan, nggak ada pengenalan akan Allah. Ya, tapi saya kasih contoh ya dengan standar ini. Waktu saya mengikut Tuhan, Pastor Doni dipanggil untuk jadi hamba Tuhan. Saudara, saya udah kasih tahu, Anda udah tahu, saya nggak mau. Saya nggak mau untuk jadi hamba Tuhan. Saya pikir saya udah pelayan Tuhan dari masih muda sekali. Saya udah melayani Tuhan, hidup saya untuk Tuhan, ada di rumah Tuhan. Tapi saya nggak mau kalau untuk jadi pendeta. Mendampingi Pastor Doni jadi pendeta, saya nggak mau. Artinya saya nggak setuju dia jadi hamba Tuhan. Tetapi akhirnya dengan cara Tuhan memanggil Pastor Doni. Dan saudara, saya nggak punya pilihan, artinya saya harus bilang iya. Walaupun di dalam hati saya belum 100%. Tetapi karena saya sudah menikah, jadi saya ikuti, saudara. Saya support. Tetapi walaupun dari hati ini belum 100%. Dan saudara yang kekasih, tetapi saya harus punya standar. Kalau saya nggak punya standar,
dalam diri saya akan bisa bubar. Saya gampang sekali untuk quit, untuk keluar. Men-support Pastor Doni, paling nggak men-support dia. Saya belum jadi pengkhotbah saudara saat itu. Karena saya nggak berpikir saya suatu hari nanti akan jadi pengkhotbah. Akan mendampingi Pastor Doni, saya pikir hanya mendampingi seperti kebanyakan rata-rata ada istri pendeta hanya bisanya duduk manis dan berdoa buat suami dan gak ngapa-ngapain saudara. Seperti itu, artinya gak ngapa-ngapain, gak berkhotbah gitu loh. Seperti itu, mungkin ambil pelayanan yang lain. Saya berpikir saya seperti itu. Ya, jadi tetapi saya harus dampingi dia. Nah, kalau dia gak punya uang, berarti saya juga gak punya uang. Betul, karena saya istrinya. Jadi saya punya standar, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, di dalam panggilan Tuhan, di dalam menjadi istri seorang pendeta, saya minta Tuhan, dalam pelayanan nanti, saya nggak mau uang itu memberhentikan kami melayani Tuhan. Artinya, walaupun nanti kami punya kendala dalam keuangan, nggak punya uang sekalipun, kami tidak akan keluar dari panggilan ini. Padahal hati saya belum 100% saudara, untuk mensupport. Ya, dalam arti bukan 100% dan tidak mau, bukan. Tetapi belum 100% rela. Tapi saya tahu saya harus melakukan ini seumur hidup saya. Seumur hidup nanti. Saya menikah dengan Pastor Doni seumur hidup saya. Once bilang iya, saya akan iya untuk selama-lamanya di dunia ini, maksud saya. Ya, jadi nggak ada pilihan. Cuma masih belum 100%. Tapi saya tahu saya nggak akan mungkin keluar. Istilahnya gitu. Dan saya minta standar itu, walaupun tidak ada uang, kami tetap akan melayani Tuhan. Dan benar saudara, standar itu diuji, teruji. Suatu hari nggak ada makanan kita berempat. Dan apakah saya harus keluar? Suatu hari di dalam gereja hanya kami berempat, nggak ada jiwa. Saya pimpin pujian, padahal saya nggak tahu nyanyi untuk masuk-masuk di nada-nada kita, saya nggak ngerti. Saya pimpin pujian, dan kedua anak saya laki-laki pakai dasi. Jadi jemaatnya, dan Pastor Doni main gitar, dan Pastor Doni habis main gitar dia harus berkhotbah. Saudara, suatu hari itu terjadi, tetapi kami tidak keluar dari panggilan. Karena kami punya standar. Amin. Saya sebagai istri harus mensupport suami saya di dalam panggilan pelayanan. Kalau saya menjadi lemah saat itu, bubar. Tetapi karena dia punya standar, saya tidak bisa keluar. Karena saya sudah buat standar. Jangan uang memberhentikan kami. Tidak punya makanan, saya tidak harus keluar. Ada amin. Karena standar telah dibuat. Dan standar itu telah menjadi satu pegangan, satu tuntunan, satu guidance untuk menjadikan patokan hidup ini. Karena itu melebihi kemampuan kami. Saudara, kalau nggak punya uang, nggak makan. Betul? Sedangkan kita diciptakan untuk makan. Berarti standar yang saya buat itu melebihi kemampuan. Kalaupun tidak ada uang, tetap ikut Tuhan. Saudara, standar ini, saya percaya ini standar ilahi. Yang melebihi kemampuan saya. Ada amin? Karena itu melebihi kemampuan saya. Saya harus pegangan. Saya harus terus bergantung kepada sumber itu. Ada amin? Kepada kehidupan kekal, yaitu Yesus seutuhnya yang telah diberikan kepada saya. Saya doa, biar firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam hidup kita. Menjadi dasar yang kokoh, yang kuat di dalam menghadapi dunia yang semakin jahat, diombang-ambingkan oleh dunia. Dunia sedang mengombang-ambingkan orang-orang, manusia. Yesus sudah memberikan kepada kita kehidupan kekal.
Dia sendiri yang akan menemani kita, yang telah menemani kita sejak hari pertama kita menerima Yesus sampai batas waktu yang tidak ada batasnya. Haleluya. Tapi kita mempermainkan. Kita tidak mengabaikan. Kita tidak memiliki dia seutuhnya. Buat standar dalam hidupmu. Hari ini putuskan standar apa yang engkau buat. Kau harus buat standar dalam hidup. Smith Wigglesworth, seorang tokoh, tukang ledeng, hanya tukang ledeng, uneducated, tidak terpelajar, saudara, di Inggris. Tahun 19 early, saudara, ya 1900 early. Saudara, dia memutuskan untuk mengikut Tuhan karena dia melihat istrinya punya standar. Istrinya Smith Wigglesworth, saudara, ya, setiap kali dia pulang kebaktian, Smith Wigglesworth bukan orang percaya saat itu. Saudara, suaminya pasti marah. Dia tidak mengizinkan istrinya pergi, tapi istrinya punya standar, dia tetap pergi. Suatu hari di musim dingin di Inggris, saudara, waktu dia pulang, dikunciin pintu sama Smith Wigglesworth dalam keadaan yang minus, ya, minus. Saudara, jadi Celsius di bawah 0. Dia berada di luar. Dan tidak dibukakan pintu selama kurang lebih 1 jam, bahkan lebih dari 1 jam, saudara. Dan sesudah itu dibukakan pintu, saudara. Setelah dibukakan pintu, dia bikin teh buat suaminya. Dan setelah itu Smith Wigglesworth bilang bahwa kamu ini, sekali lagi kamu pergi, kamu udah lihat apa yang saya lakukan. Dan saudara, dia berdiam, dia tidak jawab. Tetapi saudara, pada waktu datang lagi kebaktian, dia tetap pergi. Dia punya standar. Sampai Smith Wigglesworth, dia berkata kepada dirinya, siapakah orang yang telah membuat istriku, membuat dia lebih mementingkan pribadi yang dia pergi itu daripada saya, suaminya. Dan akhirnya dia pikir karena ada pribadi yang begitu mempesona lebih daripada dia, sehingga kok dia nggak bisa dibilangin suaminya. Memang betul, saudara, itu pribadi Yesus. Dan apa yang terjadi? Suatu hari Smith Wigglesworth, dia datang, pergi ke gereja. Karena dia mau lihat siapa sih yang telah membuat istrinya tidak patuh kepadanya. Dan dia pergi, saudara. Waktu dia pergi, dia bertemu dengan pribadi itu, namanya Yesus. Dan saat itu juga, hal yang sama seperti istrinya mempunyai hidup yang kekal telah diberikan Tuhan. Dia juga hari itu memiliki hidup yang kekal yang diberikan Tuhan kepadanya. Ada amin. Sejak saat itu Smith Wigglesworth, dia mempunyai standar dalam hidup. Bahkan waktu dia mengikuti Tuhan, dia buat satu standar yang buat saya luar biasa. Standarnya adalah salah satunya, dia menulis standar itu di dalam dirinya, pikirannya, hatinya. Bahwa dia tidak akan pergi tidur kalau dia belum memenangkan jiwa untuk kerajaan Allah. Jadi suatu hari dia tidak memenangkan jiwa, dia nggak tidur semalaman. Karena dia sudah punya standar. Kalau dia nggak dapat jiwa, dia pergi keluar, dia cari orang mabok, dia cari orang yang membutuhkan Tuhan di jalanan, di mana aja dia cari sampai orang itu percaya kepada Tuhan dan dia pergi tidur. Ini standar. Tentunya standar itu nggak langsung jadi seperti itu, tapi dia belajar membuat ada standar-standar yang lain dalam hidupnya. Kalau Anda buat standar, saya akan datang ke gereja hari Minggu, apapun orang tawarkan, pekerjaan apapun, sebaik apapun, saya akan tolak itu. Uang sebesar apapun saya akan tolak. Waktu saya memprioritaskan Tuhan, saya akan prioritaskan dia lebih dari segalanya. Walaupun saya ngantuk, walaupun ada pekerjaan ini, walaupun ada apa, saya harus memprioritaskan Tuhan. Itu orang yang punya standar. Contoh. Jadi apapun tidak bisa memisahkan diri dari Allah. Ada amin? Ini cuma contoh. Tapi kalau engkau tidak punya standar, ya, engkau akan diombang-ambing oleh dunia ini. Dan saya yakin Anda tidak akan pernah bisa berjalan dengan sungguh-sungguh di dalam rencana Allah dan tujuan Allah. No. Karena Anda tidak punya standar. Kita harus buat standar dalam hidup. Haleluya. Kita masuk lagi, kita lihat di Yohanes 6 ayat 47.
Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat di Yohanes 6 ini berbicara tentang Yesus roti hidup. Di mana ada di situ dikatakan kalau engkau memakannya, ya, atau memakannya ini kita bersekutu dengan Dia, saudara. Ya, kayak kita melakukan perjamuan kudus. Saya suka bilang, mari saudara kita makan bersama, kita bersekutu dengan Tuhan, menjadi satu dengan Dia. Ya, saudara yang kekasih, dikatakan di sini, coba ayatnya dibuka lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudara, percaya di sini, ya. Ini berbicara tentang orang yang percaya kepada Tuhan memiliki hidup yang kekal. Nah, kalau kita sudah memiliki Yesus, kita harus makan. Ya, Dia adalah roti hidup. Ya, kita harus punya persekutuan dengan Dia. Ada amin? Saudara, kita harus mempunyai waktu-waktu untuk bersekutu dengan Dia, menjadi satu dengan Dia. Tadi dalam pengenalan akan Dia. Nah, ini sangat penting. Persekutuan dengan Tuhan lewat doa, lewat baca firman. Dan bukan hanya berdoa lewat baca firman, tetapi saudara ingat pada waktu Joshua akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, apa yang Tuhan katakan? Renungkanlah firman ini siang dan malam. Ya, jadi bukan Anda atau kita sudah berdoa pagi, sudah baca Alkitab pagi, dan kita anggap itu udah segalanya. Kita anggap itu jadi jimat buat kita. Gua udah doa, gua udah baca, itu udah jadi jimat. Padahal baca nggak ngerti, doa juga kita udah lupa apa yang kita doakan. Ini bukan jimat. Yesus bukan jimat, tapi Dia adalah pribadi yang hidup, firman yang hidup, yang ada bersama dengan kita setiap saat. Renungkan atau meditasi my word, firmanku siang dan malam. Amin. Artinya tidak ada batasnya. Selama Anda beraktivitas hari itu, standarnya, patokannya adalah Kristus, adalah firman yang hidup. Amin. Tidak ada patokan yang lain, tidak ada standar yang lain, tidak ada persekutuan yang lain, hanya dengan Dia. Artinya apapun yang Anda lakukan harus berdasarkan kebenaran firman Allah. Ini hidup kekal yang Anda miliki. Ada amin? Bukan hanya nanti kita akan hidup selama-lamanya dalam kebahagiaan dengan Tuhan. No, bukan nanti, tapi sudah dimulai hari ini. Dan tak ada batasnya. Amin. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kita jadi miliknya, tidak ada seorang pun dapat merebutnya daripadaku. Itu arti hidup kekal. Amin. Kita akan menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Dan Anda bayangkan hidup dengan Tuhan tanpa Anda kenal Dia, tanpa ada persekutuan dengan Dia. Rumah tangga seperti apa? Ya, hidup bersama tetapi cekcok. Kenapa cekcok? Karena kurang kenal satu dengan yang lain. Makanya banyak pernikahan, setelah menikah dia bilang gini, aduh lu tukang bohong ya. Dulu waktu pacaran kelihatan baik, ternyata jahat setelah menikah. Kenapa? Karena kita nggak kenal. Tidak ada persekutuan yang intim. Betul? Tapi kalau ada persekutuan dan intim, yang intim dan kita kenal, tidak ada penyesalan. Benar? Saudara, banyak orang percaya tidak mengalami kemenangan sesungguhnya di dalam hidup ini. Karena tidak punya persekutuan dan pengenalan yang benar dengan kehidupan kekal yang dia miliki ini. Tidak memiliki Yesus seutuhnya. Artinya berjalan dengan seluruh firman Tuhan seutuhnya dalam hidupnya. Saudara yang kekasih, harusnya orang yang sudah memiliki kehidupan kekal ini harus berbahagia hidupnya sejak dari dunia ini. Kita lihat ayat-ayat berbahagia ini. Selain ayat ini ada bahagia-bahagia yang lain, tapi saya ambil langsung di kitab Matius ini aja. Kita buka Matius 5:3.
Nomor 1 kita lihat, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagia, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Ada amin? Harusnya orang percaya yang sudah memiliki kehidupan kekal harus berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara, kalau kita merasa diri kita kaya, kita nggak akan cari Allah. Orang yang tidak mencari Allah tidak berbahagia. Tapi berbahagialah kita yang miskin. Kalau kita merasa kita miskin, pertolongan kita hanya datang dari Dia. Kita akan cari Dia. Tuhan bilang carilah, maka engkau akan mendapatkan. Ada amin? Kalau Anda merasa hebat, Anda tidak akan mencari pribadi yang hebat lagi. Ini arti miskin. Kalau Anda merasa hidupmu udah cukup, Anda udah puas atas hidupmu, Anda tidak akan pernah mencari sesuatu yang lebih lagi dalam hidupmu. Jadi miskin, kita harus mengakui bahwa kita membutuhkan Allah. Kita tidak memiliki apapun dalam dunia ini. Saudara yang kekasih, banyak orang bergantung kepada harta. Sehingga dia pikir, tidak perlu cari Tuhan, harta gua banyak. Tapi dalam sekejap, hartanya bisa habis. Banyak orang berpikir dia punya karir yang hebat. Tapi dalam sekejap, karirnya bisa lenyap. Ada orang berpikir dia punya keluarga yang baik. Tapi dalam sekejap, keluarganya bisa berantakan. Ada orang berpikir dia sudah memiliki ini dan itu sudah komplit. Saudara, ternyata dalam sekejap bisa terjadi apa-apa di dalam keluarganya. Ada orang berpikir dia sudah hidup berbahagia, punya suami yang punya karir yang hebat, bahagia, punya anak-anak yang lucu, yang manis. Tiba-tiba anaknya dipanggil karena kecelakaan. Saudara, kalau Anda merasa kaya, Anda merasa Anda udah mapan, Anda udah mampu, dan Anda merasa Anda sudah bahagia, karena kebahagiaan yang datang dari dirimu, Anda salah. Karena kebahagiaan yang datang dari dirimu, yang datang dari dunia ini, itu temporary. Itu tidak nilainya kekal. Tapi kalau Anda merasa miskin di hadapan Allah, Anda akan berbahagia. Dan bahagia ini nilainya abadi, nilainya kekal. Nomor 2, Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara, tantangan apapun yang terjadi dalam hidup orang percaya, kalau kita memiliki hidup yang kekal, kita tidak akan takut. Kita akan berbahagia dengan tantangan, situasi, pencobaan, sesulit apapun hidupmu. Karena kita tahu bahwa penghiburan itu ada dan nyata. Roh Kudus, Roh penghibur akan memberikan penghiburan kepada kita. Penghiburannya apa, saudara? Akan memberikan kekuatannya. Dikatakan, aku kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Dan firman Allah berkata, pencobaan-pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan melampaui kekuatanmu. Karena pada waktu engkau dicobai, aku akan memberikan jalan keluar kepadamu untuk dapat mengatasinya. Haleluya. Haleluya. Jadi akan berbahagia. Orang yang mengalami tantangan, dia akan berbahagia. Kenapa? Karena ada jalan keluar di dalam Tuhan. Bukan dia yang buat jalan keluarnya sendiri. Bukan dia diatur. Bukan dia rancangkan pakai pikirannya. No. Tetapi hikmat Allah akan bekerja di dalam dirinya. Kuasa Tuhan akan bekerja di dalam dirinya, sehingga dia tahu memutuskan yang benar dalam hidupnya. Dan dia tahu melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan buat dia. Ada amin. Haleluya. Yang berikutnya, nomor 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara yang kekasih, selama kita ada di bumi ini, saudara, kita harus berbahagia. Artinya memiliki bumi, bumi tidak bisa, saudara. Dunia tidak bisa menggerogoti kita, nggak bisa. Memiliki bumi artinya kita bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan. Tuhan yang ciptakan bumi ini. Ada amin. Haleluya. Dan ini semua diciptakan, waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi, dia ciptakan Taman Eden. Di bumi ini, benar, dia ciptakan Taman Eden. Di sana Adam dan Hawa berbahagia.
Karena dosa belum masuk. Dia sediakan semua keperluan Adam dan Hawa. Ini berbicara apa? Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sudah lemah lembut bukan begini. Halo. Terus kita bilang, lemah lembut. Bukan. Lemah lembut itu adalah berbicara hatinya yang lemah lembut. Hatinya pada waktu Tuhan menegur, pada waktu Tuhan berbicara, pada waktu firman Tuhan datang, hatinya mau diubahkan oleh Tuhan. Hatinya mau dengar-dengaran kepada kebenaran firman. Hatinya mau mengikuti kebenaran firman. Karena dia tahu ini adalah kebenaran yang hakiki. Ada amin. Ini lemah lembut. Dan orang-orang seperti ini orang-orang yang berbahagia. Ada amin. Betapa hebatnya saudara. Betapa luar biasanya kalau kita memiliki hidup yang kekal ini. Yang berikutnya. Ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, ya, hanya orang yang lapar dan haus. Kalau engkau tidak lapar, engkau tidak haus, engkau tidak akan dipuaskan. Gak bisa, saudara. Ya, dan dikatakan orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudara, kalau kita lapar akan Tuhan, kita haus akan Dia, kebenaran itu akan datang kepada kita. Dan waktu kebenaran itu datang kepada kita, kita hidupi. Saudara, kebenaran ini akan menjadi kenyataan. Di dalam kebenaran ini, saudara, berisi begitu banyak janji-janji Allah. Ada amin? Haleluya. Untuk siapa? Untuk kita yang ada di dunia ini. Ada amin? Banyak orang nangis-nangis, ya, minta sama Tuhan, nangis-nangis sampai air matanya berlinang-linang, tapi kok doa tidak dijawab? Kok dia tidak berbahagia? Kenapa? Karena tidak dipuaskan. Orang kalau dipuaskan itu karena mendapatkan sesuatu, betul? Kalau kamu haus dapat air minum, kamu puas. Benar? Nah, kalau kau doa gak dijawab-jawab sama Tuhan, kok setiap doa gak dijawab? Gak ada satu pun yang dijawab. 1000 doa hanya satu yang dijawab. Puas gak Anda? Tidak. Kenapa? Karena kebenaran itu gak ada di dalam hidupmu. Engkau tidak pernah lapar dan haus akan kebenaran. Yang kau lapar dan haus hanya kedaginganmu. Pengen jadi orang kaya, kepengen punya ini, kepengen sehat, kepengen ini dan itu. Supaya kita berbahagia. Untuk apa? Supaya bisa jalan-jalan, supaya bisa begini, supaya bisa begitu. Saudara, engkau haus dan lapar akan kebenaran. Di sana berisikan berkat-berkat Tuhan. Bukan hanya pemenuhan atas kebutuhan makan, minum, pakaian, itu pasti tersedia. Tapi di sana akan dipuaskan. Karena pengenalan akan Tuhan. Anda akan mengerti Dia, mengenal Dia. Anda akan bersekutu dengan Dia. Ada amin? Di sana akan dipuaskan seperti rusa yang merindukan air. Demikian jiwaku haus akan engkau. Ada amin? Dan itu tidak ada batasannya. Yang berikutnya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, kita akan berbahagia, saudara. Karena apa? Murah hati. Saudara, murah hati ini berbicara orang yang tidak pelit. Orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ada amin? Haleluya. Saudara, banyak orang gak suka lihat orang pelit, tapi dirinya suka pelit. Betul? Saudara, murah hati itu adalah orang yang punya hati yang memberi. Orang yang punya hati yang memberi. Firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang, apa saudara? Bahagia itu terlebih orang yang memberi daripada menerima. Betul? Ya? Saudara? Jadi waktu kita memberi ada kebahagiaan. Anda ukur. Kalau Anda memberi dengan terpaksa, Anda memberi dengan tidak bahagia, ya, dengan terpaksa di dalam sini, memberi macam-macam. Ya, kita memberi dalam bentuk materi, dalam bentuk uang kepada Tuhan. Kita memberi dalam bentuk waktu. Kita memberi dalam bentuk apa aja. Melayani, dalam bentuk beribadah, dalam bentuk bersekutu.
Dengan Tuhan berdoa, membaca firman dan lain-lain. Memberi apa aja, harus sukacita, bukan terpaksa. Aduh, untung gue bangun tadi pagi. Kalau enggak gue kelewat gak baca saat teduh. Saudara, ini terpaksa. Ini buru-buru, ini gak niat. Dan Anda berbahagia? Cuman ngerasa puas sejenak. Ngerasa, aduh yang penting gue udah syarat, udah dilakukan. Ini tidak berbahagia. Saudara yang kasih, orang yang berbahagia, dia menyediakan waktu-waktunya. Ada amin, dia menyediakan persembahannya dengan murah hati kepada Allah. Bukan terpaksa, bukan asal-asalan. Di dalam memberi kepada Tuhan. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang murah hati. Dan dikatakan di sini, berbahagialah orang yang murah hati. Murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Orang yang seperti ini akan menerima kemurahan Tuhan. Orang yang murah hati, Tuhan juga murah hatinya akan sampai kepadamu. Bukan berarti Tuhan gak murah hati kepada kita semua. Dia murah hati kepada kita semua. Tapi yang menghalangi, dibilang bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu. Tetapi yang menghalangi itu adalah dosamu. Terus ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, hati yang suci ini hati yang berbeda. Bukan hati yang datang dari dunia. Bukan hati seperti dunia. Ya, kita mengasihi dunia, saudara. Tapi kita tidak hidup secara dunia. Orang yang mengasihi dunia, yaitu orang yang berbahagia. Karena apa? Dia peduli. Dunia ini berbicara orang-orang yang belum diselamatkan. Ada amin? Apakah Anda mengasihi atau tidak? Saudara, kemarin itu kita kembali melayani di orang-orang jompo, ya, di nursing home di sini. Kita kembali pelayanan yang kita tinggalkan, ya kita udah layani dari 2012 sampai COVID, dan kita tidak melayani lagi di sana karena COVID dilarang untuk datang, dan akhirnya mereka minta lagi gereja untuk kembali ke sana, dan kita sudah mulai, saudara, ya. Mulai kemarin hari Sabtu kita udah mulai bikin kebaktian di sana dengan orang-orang yang baru. Orang-orang itu 80 sampai 100 plus, saudara, 100 lebih gitu loh umurnya, saudara yang kekasih. Ya, dan di sana saya puji Tuhan, saudara yang kekasih, dengan keterbatasan saya harus berkhotbah dalam bahasa Inggris. Dengan keterbatasan, yaitu saudara, ya, kalau bahasa Indonesia kan udah gampang gitu. Ya, tapi saudara, saya bergantung kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong, aku gak mampu, Tuhan. Tetapi aku bersyukur melihat ada orang-orang datang, saudara, mereka datang dan mereka sangat diberkati. Ada yang nangis, saudara, ada yang macam-macam, saudara. Dan mereka mau datang lagi dalam pertemuan berikutnya. Ada amin, saudara, ya. Dan saya percaya, saudara, inilah waktunya kita melihat kepada dunia. Amin, saudara, bukan duduk-duduk diam, ya, bukan duduk-duduk diam dan kita tidak mencari jiwa-jiwa. Waktunya untuk kita mencari jiwa-jiwa buat kerajaan Allah. Baik nenek-nenek, opa-opa yang sudah umur gitu, baik orang muda, semuanya, saudara, kita harus mengasihani dunia. Ada amin. Berbahagialah orang yang suci hatinya yang telah terpisah dari dunia ini. Hatinya hanya untuk Tuhan, dan hatinya, saudara, mengasihi dunia ini, karena mereka akan melihat Allah. Ada amin. Suatu hari kita akan melihat Allah, ya, face to face. Amin, karena dia kita miliki seutuhnya. Hari ini kita memiliki dia, tapi kita belum bisa lihat face to face. Tapi suatu hari nanti kita akan lihat face to face, saudara. Ada amin. Ya, kita akan memiliki dia. Kita akan memiliki secara utuh, dan kita akan lihat dia. Ya, maksudnya secara fisik kita akan melihat dia, saudara. Ya, kita akan melihat Allah. Dan kita akan bilang sama Tuhan, Tuhan, amanat aku sudah aku lakukan. Inilah jiwa-jiwa. Ada amin, haleluya. Ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dimanapun kita berada, saudara, damai Tuhan itu harus ada. Dimana kita berada, saudara, orang bisa merasakan Yesus ada di dalam kita. Ya, garam itu harus bisa dirasakan. Jangan sampai orang ketemu dengan kita, aduh lu lagi. Lu ke gereja pelayan Tuhan, tapi hidupnya tuh gak beres. Hidupmu tukang bohong. Hidupmu itu seperti ini. Hidupmu itu kalau ngomongnya aja gede, tapi tidak pernah melakukannya. Saudara, itu bukan membawa damai. Itu membawa permusuhan. Ya, anak-anak Tuhan harus membawa damai.
Musuh harus bisa didamaikan, harus bisa lihat Tuhan. Yesus adalah Raja Damai. Dia membawa damai ke dunia ini. Dia menghubungkan antara kita kembali dengan Allah. Ada amin. Kita harus membawa damai, bukan berseteru, bukan membawa perseteruan, membuat musuh, tapi kita membawa damai. Hidup kita menjadi berarti. Haleluya. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai, dan itu adalah kebahagiaan. Ada orang beban untuk dia seperti itu. Ada orang berbuat dosa, dia nggak mau ingatin, dia nggak mau tegur supaya dia tidak terjadi apa-apa. Anda harus bawa damai, Anda harus memberitakan kebenaran. Ada amin. Itu harusnya Anda berbahagia, bukan hidup dalam ketakutan. Bu, mau beritakan Injil aja, aduh kayaknya masih takut, masih ini. Makanya nggak berbahagia, memberitakan Injil depresi. Saudara nggak depresi, memberitakan Injil itu adalah kebahagiaan. Ada amin. Haleluya. Karena Anda telah memiliki siapa? Hidup yang kekal itu. Tadi dibilang berbahagialah orang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi biar dunia bisa tahu kita adalah anak-anak Allah. Yang berikutnya, ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Saudara dianiaya. Dunia ini sifatnya aniaya. Dunia ini coba menganiaya kita dengan melemparkan berbagai macam situasi dan keadaan dalam hidup kita. Dunia ini condong mengintimidasi kita, saudara. Tetapi kita harus berbahagia karena kita memiliki kerajaan sorga. Artinya apa? Saudara, apapun tidak akan bisa menyentuh hati kita. Karena apa? Kerajaan sorga. Kita hidup di dalam kerajaan sorga. Sejak dari hari pertama kita percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kerajaan sorga bukan berbicara makan, minum, dan pakai, tapi berbicara tentang sukacita, damai, sejahtera, dan kebenaran. Ada amin. Ya, tidak akan ada yang menggerogoti kita, menjamah hati kita, pikiran kita, karena kita hidup dalam kerajaan sorga. Yang terakhir, ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara yang kekasih, berbahagia ya. Orang yang bisa seperti ini dikatakan dia berbahagia, dicela, dianiaya, ya, difitnahkan segala yang jahat, tapi tidak terpengaruh. Haleluya. Ya, tidak hidup dengan perasaan, tapi dia hidup karena dia memiliki kehidupan yang kekal. Dengan kata lain, tidak akan terganggu dengan keadaan, situasi seburuk apapun di dunia ini yang mau menyerang dia, mengintimidasi dia, membuat dia patah hati, membuat dia hancur, membuat dia tidak lagi mengikut Tuhan. Tidak bisa, saudara. Karena apa? Karena dia memiliki kehidupan yang kekal itu. Dia memiliki Yesus dan dia berbahagia. Artinya tidak terombang-ambing kepada apapun situasi dan keadaan. Haleluya. Saudara, cukup panjang, betul? Hari ini, tetapi saya harus menyatakan semuanya. Dan saya percaya saudara yang kekasih, diberkatilah kita semua yang saat ini mau fokus dan duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dikatakan seperti Maria telah memilih yang terbaik. Dia duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Banyak orang punya problem, punya masalah, punya banyak keadaan dan situasi, tetapi tidak menjadikan Tuhan sebagai penasehat ajaib dia. Dia main-main. Saudara, dalam mendengarkan firman Tuhan, makanya saya minta, saya rindu semua orang mendengarkan dengan baik, jangan kemana-mana. Tetapi Anda yang tahu aktivitasmu, saya tidak bisa melihatnya, hanya Anda dengan Tuhan. Tapi saya percaya seperti Maria memilih yang terbaik. Saudara, kita akan melihat tuntunan, pimpinan, penyertaan, pertolongan, berkat-berkat, pemenuhan keperluan kita. Ada amin terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati kehidupan kekal kita. Haleluya.